Fitri ternyata melihat sosok perempuan posisi jongkok yang membelakangi Fitri. Dan sosok itu ternyata sedang menjilati softtek. Fitri bilang, begitu sosok itu menoleh, dia seperti kehilangan tenaga. Wajahnya seketika pucat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi di Tajuk Misteri. Bersama gue Dipa, kali ini gue bakal bacain sebuah kisah horor lagi. Nah, cerita ini gue dapet dari salah satu subscriber Tajuk Misteri nih guys. Yang katanya ada kejadian di sebuah pondok pesantren. Ada juga salah satu anak pondok yang melihat sosok makhluk sedang menjilati pembalut di kamar mandi. Nah guys, gimana? Pasti penasaran kan kelanjutan dari cerita ini? Jadi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, tanpa berlama-lama gue lanjut ke ceritanya. Oke, gue langsung mulai aja ya. Jadi, di sebuah pondok pesantren ini, pondoknya bukan pondok yang gede banget, tapi cukup ramai. Ada asrama, ada serambi, ada aula kecil buat kegiatan, dan juga ada gudang di salah satu sisi bangunan. Gudang itu tempat menyimpan barang-barang lama yang kalau siang kelihatannya sih biasa aja. Tapi kalau malam, apalagi pas lampu udah redup, suasananya beda. Dan pada malam itu, malam Jumat di pondok, malam Jumat itu selalu ada kegiatan, kadang sholawat, kadang maulid, dan juga kadang pembacaan kitab. Pokoknya hampir semua santri dikumpulin di serambi. Serambi itu semacam tempat ngaji yang luas, lantainya dingin, lampunya kuning, dan kalau udah penuh, orang duduknya itu rapat-rapat. Dan suara desahan napas aja bisa ketutup sama lantunan sholawat. Tapi meskipun rame, justru suasana malam Jumat di pondok itu lebih hening dari biasanya. Bukan hening karena sepi, tapi hening yang bikin hati ngerasa seperti ada yang memperhatikan. Di tengah acara itulah kejadian bermula. Ada dua santri, dan gue samarin aja namanya jadi Fitri dan juga Nida. Fitri ini tipe yang kelihatan berani, yang selalu bilang, santai, tapi sebenarnya kalau udah kena suasana, dia juga bisa takut. Dan Nida ini kebalikannya, memang dari awal Nida ini gampang parno, apalagi kalau disuruh ke kamar mandi malam-malam. Waktu sholawatan lagi berjalan, Fitri bilang ke Nida, "Dak, gue kebelet temenin ke kamar mandi ya." Nida langsung lirik ke arah luar serambi, ke arah jalan setapak yang menuju kamar mandi. Dia bilang, "Sekarang, ya Allah, itu kamar mandi yang deket gudang kan?" Fitri cuma bisa ngangguk dan wajahnya nahan. Nida bilang, "Gue takut, Fit." Fitri cuma nyengir kecil, tapi kelihatan maksa. "Gue juga sebenarnya takut, tapi gue udah gak tahan, Nid." Nida masih ragu, dia ngelirik kanan kiri takut ketahuan keluar dari acara. Jadi di pondok itu keluar tanpa izin bisa ditegur, apalagi pas kegiatan malam Jumat. Akhirnya Fitri ngomong, dia bilang pelan, "Ya udah, lu tunggu aja di sini, gue cepet kok." Nida langsung narik tangan Fitri, dia bilang, "Lu yakin sendiri, Fit?" Fitri mengangguk, walau di mata Nida itu bukan yakin, tapi terpaksa. Fitri pun berdiri pelan-pelan, jalan nyalip di pinggir barisan santri. Dia keluar serambi, masuk ke area samping yang lebih gelap. Angin malam nyampe ke kulit dan suara sholawat dari serambi makin lama makin jauh. Jalan menuju kamar mandi itu sebenarnya nggak jauh, tapi ada satu bagian yang bikin siapapun otomatis memperlambat langkah. Dan itu dekat dengan gudang, jadi kalau mau ke kamar mandi pastinya lewat pinggir gudang.
Gudang itu pintunya dari seng, jadi kalau ada angin kencang, pintunya bisa bunyi. Tapi malam itu, kata Fitri, bunyinya berbeda. Pas Fitri lewat depan gudang, dia dengar suara seng seperti digesek. Nah, Fitri berhenti, dia refleks di pondok kalau ada suara begitu malam-malam, otaknya langsung kepancing, mikir macem-macem. Fitri coba menenangkan diri sendiri. Dia bilang ke dirinya, ah paling tikus, paling juga kucing. Tapi entah kenapa suara itu mengulang lagi, pelan kayak ada yang menyeret barang dari dalam gudang. Fitri seketika merinding, tapi karena dia kebelet, dia maksa jalan lagi. Dia nggak mau ngeliat pintu gudang, dia cuma fokus ke satu tujuan, yaitu kamar mandinya. Jadi kamar mandi pondok itu bentuknya sederhana, satu ruangan di dalam ada beberapa sekat. Lampunya nggak terang, cuma dapet cahaya dari lampu luar yang remang. Lantainya lembab, ada aroma air sumur, sabun, sama bau khas kamar mandi yang kalau malam jadi lebih tajam. Fitri masuk milih sekat tengah dan buru-buru pintunya ditutup. Awalnya sih normal, dia cuma pengen cepet selesai, cepet balik ke Serambi. Tapi baru beberapa detik telinganya nangkep sesuatu. Dia mendengar ada suara napas, tapi itu bukan suara napas Fitri sendiri. Suara napas itu datang dari arah pojok kamar mandi di luar sekat-sekat. Nah, suaranya pelan, berat, seperti orang lagi menahan sakit atau capek. Fitri seketika langsung membeku dan dia berhenti. Hal pertama yang dia pikir, mungkin ada santri lain yang masuk duluan. Tapi kalau santri lain harusnya ada suara sandal atau juga suara pintu. Atau dibuka minimal gerakannya. Dan ini enggak, cuma napas. Fitri berusaha menormalisasi. Mungkin ada orang bersih-bersih, pikirnya. Dan mungkin juga ada yang lagi wudhu. Tapi di dalam kamar mandi itu nggak ada suara air yang mengalir, nggak ada suara gayung dan juga keran. Hanya napas dan tetesan air kecil di ujung pipa. Fitri di situ nahan panik, dia memaksa menyelesaikan urusannya secepat mungkin. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Dia bilang yang paling bikin takut itu bukan karena langsung lihat sesuatu, tapi karena otak kita dipaksa menebak-nebak. Begitu selesai, Fitri tidak langsung keluar. Dia diam dulu di dalam sekat, menahan diri dan mendengarkan. Dan disitulah suara napas berhenti, heningnya yang aneh. Fitri pelan-pelan membuka pintu sekat, cuma sedikit. Ia mengintip keluar dari celah. Di pojok kamar mandi dekat dinding yang paling lembab, Fitri ternyata melihat sosok perempuan posisi jongkok yang membelakangi Fitri. Dan sosok itu ternyata sedang menjilati softtek. Mungkin ada yang datang bulan, terus pembalutnya dibuang sembarangan. Fitri sempat mikir itu manusia karena bentuknya jelas, tapi ada yang gak masuk akal. Pertama, Fitri gak dengar sosok itu masuk. Dan kedua, sosok itu diamnya bukan diam orang biasa. Diamnya seperti menunggu Fitri. Fitri di situ cuma bisa menelan udah. Dia pengen langsung kabur, tapi kakinya seperti berat. Dan di momen itu muncul bau yang bikin perut gak enak, bau lembab bercampur amis tipis seperti kain basah yang lama gak dijemur. Fitri menahan napas, matanya gak bisa lepas dari sosok itu. Lalu kata Fitri, sosok itu bergerak pelan. Bahunya sosok itu naik turun seperti menarik napas panjang. Dan perlahan kepala sosok itu menoleh. Wah, di sini sih gue juga sebagai host jujur gue bacain aja merinding. Karena di cerita-cerita horor yang paling bikin takut ini, momen menoleh itu selalu jadi titik patahnya. Nah, tidak lama Fitri bilang, begitu sosok itu menoleh, dia seperti kehilangan tenaga. Wajahnya seketika pucat, matanya gelap, bibirnya merah. Dan yang bikin Fitri langsung panik bukan cuma tampangnya, tapi tatapannya. Tatapannya itu bukan tatapan orang yang kaget ketahuan,
Tapi tatapannya itu seperti dari awal sudah tahu memang Fitri ada di situ. Fitri langsung menutup pintu sekat dengan keras dan lari dari keluar kamar mandi. Dia nggak peduli suaranya berisik, dia nggak peduli kalau nanti dimarahin. Yang dia pikir cuma satu, balik ke Serambi, balik ke tempat ramai, dan cari Nida. Pas Fitri masuk Serambi, dia sudah nangis-nangis, nafasnya putus-putus, tangannya dingin. Dia langsung narik Nida. Dia bilang, udah ada cewek di kamar mandi, gue lihat rambut panjang, baju putih di pojok. Nida seketika kaget, dia bilang, hah, lu jangan bercanda ya. Fitri geleng-geleng, nangis makin kencang. Dia bilang, gue nggak bercanda, udah gue takut banget. Seketika Nida juga pucat, tapi dia juga berusaha menenangkan Fitri pelan-pelan. Takutnya bikin gaduh. Dia bilang, istighfar, udah lu duduk, tarik napas. Fitri duduk, tapi badannya tetap gemetar. Dia terus nengok ke arah pintu Serambi seperti takut ada sesuatu yang ikut masuk. Nida akhirnya memutuskan panggil Ustazah. Ustazah di pondok itu orangnya tegas, tapi juga lembut. Begitu dengar Fitri ketakutan, Ustazah tidak langsung memarahi, tidak juga menertawakan. Ustazah cuma bilang, tenang, baca istighfar, jangan membesar-besarkan, tapi juga jangan meremehkan. Ustazah langsung mengajak 2 pengurus dan 1 santri senior buat mengecek kamar mandi. Dan di situ Fitri nggak mau ikut. Fitri cuma mau duduk di Serambi ditemani Nida. Rombongan itu berjalan pelan ke arah kamar mandi. Dan pas mereka melewati gudang, suara seng itu muncul lagi. Dan senior pun berhenti. Dia bilang, Bu, itu apa ya? Ustazah tidak banyak bicara. Ustazah cuma menunduk pelan dan minta semuanya membaca doa dalam hati. Mereka sampai di kamar mandi, pintu dibuka dan kamar mandi pun kosong. Tidak ada perempuan baju putih, tidak ada rambut panjang, tidak ada juga orang yang jongkok. Yang ada itu cuma lantai lembab, bau kamar mandi, dan suasana sunyi yang membuat semua orang tidak enak hati. Ustazah berdiri di tengah, membaca beberapa doa. Suaranya pelan, stabil, seperti menutup pintu yang tidak terlihat. Tidak lama setelah doa selesai, Ustazah keluar. Dan anehnya, begitu Ustazah melangkah menjauh, suara seng di gudang itu langsung berhenti, seolah sesuatu tadi mendengar. Rombongan kembali ke Serambi. Ustazah juga mendekati Fitri dan dia bilang, kamu jangan ke kamar mandi sendirian malam-malam. Kalau takut, tunggu sampai ada teman. Ini pondok, kita jaga adab dan juga ikhtiar. Fitri cuma bisa mengangguk dan air matanya juga masih berjatuhan. Nida memeluk Fitri, berusaha menenangkan, tapi cerita ini belum selesai. Ternyata di malam itu Fitri tidak berani tidur sendirian. Dia minta tidur di dekat Nida. Lampu kamar dibiarkan menyala dan setiap ada suara kecil di luar, Fitri langsung terkejut. Fitri juga bilang sesuatu yang detail yang bikin Nida makin merinding. Saat Fitri lari dari kamar mandi, dia merasa seperti ada langkah mengikuti dari belakang. Bukan langkah sendal, tapi seperti telapak kaki basah menyentuh lantai. Fitri tidak berani menoleh, tapi bunyi itu terasa dekat seperti mengejar sampai batas Serambi. Begitupun Fitri masuk ke tempat ramai, bunyi itu hilang. Besoknya, beberapa santri baru berani cerita. Mereka bilang kamar mandi di dekat gudang itu memang sering aneh kalau malam Jumat. Ada yang pernah juga dengar suara orang menangis pelan. Ada juga yang pernah melihat bayangan rambut panjang di tembok. Dan gudang itu katanya menyimpan barang-barang lama dari bangunan lama pondok. Barang lama, cerita lama, kadang membawa suasana yang juga lama. Ustazah tidak pernah mengiyakan mentah-mentah, tapi Ustazah juga tidak menertawakan. Ustazah cuma selalu mengingatkan hal yang sama. Jangan menantang, jangan mencing, jaga wudhu, jaga doa, dan jangan pergi sendirian di tempat yang membuat hati tidak nyaman.
Sejak malam itu Fitri berubah, dia tidak lagi sok kuat kalau mau ke kamar mandi. Dia selalu mengajak temannya, kalau tidak ada yang bisa menemani dia memilih menunggu. Dan anehnya, sejak Fitri lebih tertib, kejadian aneh itu tidak pernah datang lagi padanya. Mungkin ini soal sugesti, dan mungkin juga ini soal adab. Atau mungkin memang ada hal-hal yang tidak perlu kita cari, karena kalau kita cari, kita justru yang dicari balik. Dan itu cerita kiriman dari salah satu subscriber Tajuk Misteri. Nah guys, kalau ada cerita yang sama di pondok, di kosan, atau di kontrakan kalian yang serem atau juga mistis, boleh kalian kirim di email Tajuk Misteri, ada di deskripsi yang sudah tertera. Dan sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar Tajuk Misteri lebih berkembang lagi, dan juga Tajuk Misteri bisa membuat banyak konten-konten yang menarik lagi. Dan saya Diva Aurelia, pamit undur diri, sampai di video selanjutnya. Bye-bye.